Berarti kan berarti udah dapat ini tadi 3/4. Udah dapat aku ya, mulai ya, tak ganti 7 ya. Nih, berarti dapat 0,75 mol. Ini molnya H2S. Kamu mau cari molnya FVS. Menurut kamu Mbak Dewi pakai MRS apa nggak perlu MRS? Pakai apa coba? Nggak perlu pakai perbandingan, Bun. Pakai yang koefisien sebanding dengan mol. Itu ya yang tak pakai ya. Betul, sip, pintar. Berarti pakai yang koefisien sebanding dengan mol. Buat apa Mbak? Buat cari molnya FVS. Ini aku pakai koefisien sebanding dengan mol. Jadi ini kan koefisiennya posisi 1, yang punyanya 2S. Jadi kalau 1 itu 0,75 mol, berarti kalau 1 berapa? Kan endingnya sama. Karena koefisiennya sama. Berarti FVS aku punya 0,75 mol juga. Tapi kan yang ditanyain masanya FVS, Mbak. Berarti Mbak Tuh nggak berhenti di sini. Aku akan cari gramnya FVS. Aku langsung ya, tanggap kamu udah hafal rumus mol-molnya. Mol sama dengan gram per mr, berarti gram sama dengan molnya FES. Kamu kalikan sama mr-nya FES. Molnya FES itu barusan yang kita hitung 0,75. Dikalikan mr-nya FES sudah ada apa harus dihitung, Dek? Harus dihitung. Harus dihitung. FE-nya 1,356, S-nya 1,32. Berarti 56 ditambahin sama 32. Tadi Mbak Dia punya 88. Aku langsung tak hitung ya. Nanti kamu nek pengen buktiin hitung sendiri. Berarti Mbak Dia punya 3/4. Tadi kan 3/4 dikali 88. Dapat 2. 2 kali 22. 6. Berarti Mbak Dia dapat 66 gram. Nya siapa Mbak? Gramnya FVS. Tidak berhenti di sini, yang ditanyakan massa FVS pada cuplikan. Berarti kita buat persentasenya. Ini langsung tulis persentasenya ya. Berarti persentase FES dalam cuplikan, berarti yang di atas yang ditanyakan gramnya FES per yang di bawah itu gramnya cuplikan, karena minta persen kan di option, berarti nanti tinggal dikalikan 100%. Gramnya FES yang berarti berapa deh? 66. Gramnya cuplikan, tak tunjukin lagi ya. Cuplikannya berapa? Ini loh. Seberat 88 gram. Berarti cuplikannya di situ dia 88 gram. Dikalikan 100%. Ini kalau Mbak Tio bagi 2 kan, bagi 22. Kan aku dapat 3. Tapi bagi 22 kan Mbak Tio dapat 4. Berarti 3/4 dikaliin 100%. 0,75, 75%. Oke, sampai sini ada yang ditanyain enggak? Sampai sini baru kita boleh bernafas, berhenti, dan ngambil kesimpulan. Oh, berarti isinya itu yang dia deh. Nih, yang 75%. Nih. Ya, ini udah kompleks banget. Ini stoikiometri 1 sama hukum-hukum gas dicampur aduk jadi satu. Nah, jadinya kayak gini. Kalau kamu di stoikiometri 1 nggak bisa nyimpulin, ini pakai MRS apa perbandingan mol, kamu akan kesulitan setelah dapat ini terus mau ngapain. Nanti biasanya kebanyakan anak berhentinya mikir di situ. Terus kalau aku bisa dapat mol 2S, aku ngapain Mbak? Itu kalau stoikiometri satunya dia nggak jejak. Kenapa Mbak Teh benar-benar mulai dari awal stoikiometri 1 dulu baru ke sini. Clear ya? Monggo kalau ada yang ditanyain deh. Sebelum Mbak Dewi kemana-mana. Ya, ada yang ditanyain? Kan ya. Ada yang masuk ke ini tuh kayaknya soalnya rada salah deh. Tapi nggak apa-apa, wes tak kerjain sesuai isinya aja ya. Ini juga bagus banget. Ini campuran antara rumus empiris, rumus molekul, kamu nyetarain reaksi dan kawan-kawan sama ini. Sama keadaan hukum gasnya. Kita baca dulu.
suatu senyawa X yang mengandung unsur natrium dan nitrogen. Jadi senyawanya itu X, tapi dia ada natriumnya sama nitrogennya. Jadi nih kamu memisalkan itu gini. Aku punya senyawa X, di mana X-nya itu dia ada natriumnya, tapi jumlahnya berapa itu Mbak Dewi nggak tahu. Kami sering X ya. Terus nitrogen N, N-nya berapa itu Mbak Dewi nggak tahu. Jadi di sini tak misalin Na-nya X, N-nya Y. Oke ya, clear ya sampai sini ya. Itu senyawa X yang dimaksud. Terdekomposisi. Terdekomposisi itu apa sih Mbak? Gampangannya itu terurai. Jadi NaXNY itu dia terurai, menghasilkan natrium padat, berarti Na tok, dan gas nitrogen. Berulang kali tadi aku bilang kalau natrium kan logam, simbolnya cuma Na tok deh. Tapi kalau gas nitrogen, tadi aku udah bilang di awal banget ya, gas nitrogen itu berarti simbolnya N2. Jadi kalau ini, berarti buatin reaksinya ya, maksudnya ceritanya itu kita punya ke besarnya. Berarti punya Na, reaksinya itu NaXNY terurai, langsung tanda panah, menjadi natrium kayak gini plus gas nitrogen. Gas nitrogen tadi udah kita sepakati simbolnya N2. Ingat posisi yang gas di sini tuh hanyalah yang nitrogen. Nah, dia bilang menghasilkan 0,92 gram logam natrium. Oke, pokoknya kalau ada gram-graman seperti ini, kita langsung ngambil, kalau bisa ngakses mol, kita akan langsung ngakses mol. Jadi Mbak Teo akan ngambil molnya natrium. Di situ posisi kan nilainya ada. Mbak Teo ngambil dari gramnya per, kalau natrium ingat 1 tok. Berarti kita pakainya AR. Mbak masukin ya, gramnya di sini dia 0,92 gram per AR-nya natrium 23. Jadi punya molnya 0,04 mol. Ini molnya natrium yang bisa Mbak akses dari gram-graman. Kemudian dan 4,8 liter gas nitrogen yang diukur pada tekanan, ini tekanannya ATM atau bukan, Dek? Sentimeter Hg. Bukan ya, bukan. Ini posisinya bukan ATM. Jadi nanti kita targetnya ubah dulu ke ATM. Ingat, satu ATM 76 cm Hg. Suhunya dia bukan Kelvin. Nah, ini tadi yang saya bilang, Dek, kalau nanti kamu baca soal, kok ada RR-nya, itu langsung aja, nggak usah pikir pusing-pusing kalau ada RR-nya, itu langsung kita ambil PVNRT. Jadi di sini kita akan mengakses molnya gas nitrogen, itu pakai rumus yang PVNRT. Itu ya. Oke. Ini Mbak Dea akan kasih judul cari molnya gas nitrogen. Cari mol dari gas nitrogen. Kita ngambilnya PVNRT. Mbak Dea ubah dulu ke satuannya semua standar. P-nya diketahui di sini 228 cm Hg. Biar ATM tak bagi 76 cm Hg. Jadi Mbak Dewi dapat berapa? 3 ATM. Ini tekanannya udah ATM. Terus T-nya harus Kelvin. Tadi kalau 27 derajat Celcius harus ditambah 273 biar Kelvin. 300 Kelvin. Udah aman. R-nya nggak pakai yang kayak Mbak Dewi, dia pakainya lebih sederhana 0,08. Ya, kita masukin ke rumus P dikalikan V-nya nitrogen sama dengan molnya nitrogen dikalikan R dikalikan T. Kita masukin nilainya dengan satuannya udah standar, nggak tak tulis satuannya ya. T-nya 3 atm, volumenya apa belum tak tulis ya, Jen?
volumenya nitrogen diukur pada tekanan dan 4,8 liter gas nitrogen. Berarti volumenya 4,8 liter. Maksudnya sini ya, 4,8. Molnya nitrogen, tak perjelas. R-nya 0,08 dikaliin 300. Ini kalau bisa dicoret-coret, kamu coret-coret aja. 128 kali 3, 24 ya. Ini berarti bagi sama 24. Ini kalau takaran ini ya, dia itu 24. Tapi udah ruas, kan jadinya pembagian. Berarti Mbak Dewi dapat molnya nitrogen 4,8 per 24 kan 0,2. 0,2 kali 3, 0,6. Nah, ini Mbak Dewi dapat molnya nitrogen. Nih. Tapi di opsi nanti nggak ada gradasinya. Soalnya angkanya perbandingannya terpojok. Tak masukin ya, biar kamu tahu maksudnya Mbak Dewi. Kan kita udah dapat molnya natrium 0,04 mol. Berarti ini natrium, kita bisa mengakses ke molnya dia 0,04 mol. Nitrogen itu berarti bisa mengakses molnya dia senilai 0,6 mol. Menurut kamu ini kita pakai MRS sama bukan, Dek? Menurut kalian? Bukan. Bukan, berarti kita tinggal pakai yang koefisien sebanding dengan mol. Cuma itu tok. Karena pilihannya kan cuma ada dua, MRS atau perbandingan. Nah, ini nggak bisa MRS. Karena yang diketahui salah duanya di kanan. Harusnya kalau MRS itu salah duanya di sebelah kiri tanda panah. Itu alasannya kenapa nggak bisa. Kita balik lagi ke yang kemarin ya, koefisien sebanding dengan mol. Nah, ini nek kamu bingung kayak gini, ini dijadiin gini aja. 2 digit di belakang koma semua. Jadi aku punya angka 0,04 sama 0,60. Nah, ini Mbak Tiwi bagi 0,0 tak buang ya. Berarti kan aku cuma ngelihat angka 4 sama 60. Nah, tak bagi 4 deh. Tak bagi 4 1, 60 tak bagi 4 berapa deh? 15. Ini ya. Nih. Jadi Mbak Dewi punya 1 dibanding 15. Nah, tadi kan kita anggap perbandingan koefisien itu sebanding dengan mol. Ini tak naikin jadi koefisiennya. Dan ini aku punya 1, sama di sini aku punya 15. Clear ya? Tapi kan yang ditanyain itu bukan yang bagian kanan, Mbak. Yang ditanyain itu yang bagian kiri. Senyawaku ini jenjangnya apa sih? Nah, karena kita harus menyetarakan reaksinya, kalau Na-nya ini berarti di kanan 1, berarti kan X-nya di sini posisi indeksnya 1. Kalau N-nya di kanan ini jumlah totalnya 30, berarti indeks Y-nya di sini harusnya 30. Jadi jawabannya, kamu tanya senyawanya itu berarti NaX berupa apa, Mbak? Na-nya 1, N-nya 1 tuh biasanya nggak bisa ditulis, N-nya 30. Nah, kalau kita lihat di option, Na1N30 itu nggak ada. Adanya Na-nya 1, N-nya 3. Itu kenapa berarti bilang kayaknya kok nggak ada optionnya. Nanti coba kamu cek ulang lagi aja, atau mungkin kamu ngerjain, andai kata bisa ketemu 1/3 ya. Tapi sih kayaknya sebenarnya hitungannya udah. Nih, by the way, menekankan bukan pada isinya ya, tapi pada jenis soalnya. Aku emang sengaja ngambil ini karena ini bagus banget menurutku. Dia konsepnya dalam banget. Clear ya? Oke, jadi intinya tadi ya, tak ulang dikit, kita cari molnya natrium, kita cari molnya nitrogen dari rumus PVNRT, habis itu kita masukkan di sini, ternyata nggak bisa pakai MRS, ternyata bisanya pakainya koefisien sebanding dengan mol, aku cari perbandingan yang bulat dan sederhana, baru kita menentukan indeksnya. Ini juga kayak mencari rumus molekul, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, nggak kayak yang tadi. Sampai sini, ada yang ditanyakan nggak? Menurut Mbak Dewi ini yang paling susah dibandingkan tipe soal yang lain. Belum? Belum ada yang ditanyain? Oke. Mbak Dewi selesaiin yang... Oh, ini sama dia. Sama ya? Bentar. Kurang satu ini.
Sebentar tak ambilin soal yang belum kamu ngerasain itu nganu deh, yang STP kayak belum. Saya tak ambilin soal. Bisa. Iya, tutup. Kita kopi nggak mau ya, bentar. Oh, mau. Oke. Ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Sebanyak 20,8 gram logam L direaksikan dengan larutan asam sulfat encer dan menghasilkan L2SO4 3 kali dan gas hidrogen. Kamu lihat sekilas ini nggak ada reaksinya. Jadi tugas kamu harus bisa mereaksikannya dulu. Kalau kita baca soalnya, di sini tadi dia bilangnya L direaksikan sama asam sulfat encer. Encernya nggak perlu kamu pikirin. Yang penting intinya di situ ada L direaksikan sama asam sulfat. Berarti H2SO4. Mbak, kalau aku nggak tahu asam sulfat itu apa, Mbak, maka kemungkinan untuk menjawab soal ini nggak ada. Karena emang kamu harus tahu asam sulfat itu apa. Karena kita harus buat reaksinya, Dek. Dan menghasilkan. Menghasilkan itu tanda panah. Ini udah jadi ya senyawanya. Kamu nggak perlu mikir senyawanya jadinya apa. L2SO4 3 kali. Dan gas hidrogen. Berulang kali aku bilang, kalau ada gas, maka kita ngambilnya dia posisinya diatomik. Jadi bukan H ya, tapi kita nulisnya adalah H2. Karena kalau ini salah, nanti penyetaran kita salah. Saranku buat yang menyetarakan nggak setara-setara, saranku gini, dari sekian senyawa ini kamu lihat tuh yang paling kompleks. Kalau menurut Mbak yang paling kompleks ini, nah itu kamu buat tuh satu. Biar kita sepakati L-nya udah pasti 2. Jadi biar 2 di sini tak kali 2. SO4 sepaketnya 3 kali 1. Berarti di sini aku punya 3. Hanya 3 kali 2, 6 ya. Berarti biar 6, di sini Mbak Dewi punya koefisien 3. Clear, kita udah dapat reaksinya. Nah, 20,8 gram ini kan gram-graman logam L. Bisa nggak, Mbak, aku cari molnya logam L? Nah, emang targetnya itu kita harus dapat molnya logam L. Nah, molnya logam L itu kita karena datanya adanya gram-graman, kita akan ngambil rumus gram per L itu cuma satu tok loh ya. Berarti kita akan ngambilnya AR-nya L. Nah, seperti ini. Gramnya ada, Mbak. Gramnya kan ada 20,8. AR-nya, AR logam L yang ditanyakan. Nah, molnya L, Mbak, dari cerita kita baca, itu kan nggak ada data molnya L itu berapa. Nah, berarti sebelum cari AR-nya L, kita harus dapetin molnya L. Molnya L ini kita dapetin dari mana, Mbak? Dari data yang bisa kita cari. Jika banyaknya gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada STP. Nah, ini yang Mbak Tia maksud. Kapan sih Mbak aku pakai STP? Kalau ada kata-kata STP. Berarti kita akan akses gas hidrogen ya. Berarti hukum-hukum gas berlaku. Kita akan cari molnya gas hidrogen. Jadi di sisi lain aku akan cari molnya gas hidrogen. Tapi pakai rumus yang STP. Kenapa, Mbak? Karena tadi dia bilang pada keadaan standar. Berarti volumenya gas hidrogen di soal berapa? Kita tinggal bagi sama 22,4 liter. Berarti volumenya hidrogen harus aku tulis ya, aku nggak nulis diketahui. 13,44 liter kita bagi sama 22,4 liter. Mbak,
Semua aku inget deh. Mbak, dulu aku pernah diajarin guru aku tuh pernya itu per 25 liter, Mbak. Itu STP apa bukan, Mbak? Kalau itu namanya RTP. Kalau RTP itu pakainya 24 liter. Tapi ini sebenarnya nggak pakai RTP pun, kamu pakai rumus PVNRT, nanti jatuhnya sama. Gitu. Jadi ini nggak ada bahas pun, kalau kamu PVNRT-nya jejak, kamu masuk ke rumus itu hasilnya akan sama. Karena aku nggak pengen bebani kamu dengan banyak rumus. Ini ya, ini berarti aku punya 0,6 mol. Oke. Ternyata setelah di sini kamu lihat sendiri, mol yang bisa Mbak Dewi akses itu dari sekian banyak senyawa yang bisa diakses itu cuma salah satu, yaitu punyanya hidrogen. Di sini 0,6 mol. Lagi-lagi karena cuma diketahui salah satu dan target kita L, target kita itu ini target kita, maka kita pakai kayak tadi ya, perbandingan ya. Kok selalu perbandingan terus, Mbak? Iya, kebetulan. Dapatnya kayak gitu. Kalau 3 ini 0,6 mol, berarti kalau 2 berapa? Tak tulisin secara sistematis ya. Nah, ada teman kamu yang bingung kalau tak langsungin. Berarti 2/3 dikalikan 0,6 mol, sorry. 0,6 mol. Berarti Mbak Dewi dapat di sini molnya logam L 0,4 mol. Nah, setelah dapat molnya logam L, baru kita masukin ke tadi deh. Nih, 0,4. Yang ditanyakan airnya L ya. Berarti airnya L sama dengan 208 dibagi 20,8, sorry. 20,8 dibagi 0,4. Kamu boleh punya asumsi 208 dibagi 4 gitu, biar gampang. Berarti Mbak Dewi punya 52. Oke, selesai, dapatlah airnya L 52. Yang ini ya. Oke, untuk soal yang terakhir ada yang ditanyakan nggak? 79 ternyata. Ada yang ditanyain? Enggak. Beneran nih lo ya. Nanti silakan kamu coba sendiri, coba ngerjain sendiri biar tahu kelemahan kamu tuh di bagian yang mana, di bagian milih rumus hukum-hukum gasnya, apa di bagian nentuin ini pakai MRS apa koefisien sebanding dengan mol. Jadi intinya stoikiometri 1 sama yang stoikiometri 3 ini dia akan terus berdampingan terus kayak gitu. Nah, itu kenapa wajib stoikio kamu jejak ya. Sebelum Mbak Dewi nanti naikin kamu ke kelas 11. Karena nanti kalau kelas 11 semuanya udah harus clear. Kamu mau dikasih keadaan apapun harus sudah bisa. Gitu. Oke, nanti ini Mbak Dewi kirim ke grup tele catatan kalian. Ada yang ditanyain dulu nggak? Silakan, monggo. Tak tungguin saya. Mau tanya, Iya, monggo. Iya deh. berarti kalau RTP gimana, Mbak? Oh, nah RTP, tak tambahin di sini ya. RTP itu R-nya tuh room. Room, T-nya temperatur and pressure. Jadi itu pada keadaan suhu ruang. Intinya kayak gitu. Kalau RTP itu pakainya rumusnya mol itu sama dengan volume RTP, bukan STP tapi RTP dibagi 25 liter. Ini rumusnya. Kalau dia posisinya RTP. Nih. Kalau RTP tapi ya dia bilangnya nggak STP, nggak standar, tapi dia bilangnya RTP. Jadi tulisan ini benar-benar RTP gitu, bukan yang STP. Itu 22,4. Sebenarnya 25 liter ini itu nembok masukin ke PVNRT. Emang kalau suhu, jadi gini, RTP itu kasih keterangan, bayang ya. RTP itu R-nya kan room. Room itu ruang itu kalau kita masukin ke PVNRT nanti jatuhnya gimana sih Mbak? Jatuhnya itu tekanannya itu tetap 1 ATM dia pakainya. Ini kamu pakai PVNRT. Terus P-nya nanti biasanya kita cari ya. PVNRT-nya, T-nya itu suhu ruang itu 25 derajat Celcius. Tapi kan kalau pakai PVNRT ini suhunya harus diubah ke Kelvin. R-nya kalau kamu pengen ketelitian tinggi pakainya yang 0,082. Nanti jatuhnya akan dapat angka ini deh. 25, berapa gitu.
Cuma ini rumus jadinya. Ya kayak STP itulah, kamu dibuatin rumus jadinya. Sebenarnya kan semua hukum-hukum dasar ini boboannya kan cuma satu tok. Yang mana Mbak? Ya ini, PV sama dengan NT. Itu sebenarnya poin-poinnya kita ngomong panjang kali lebar itu sebenarnya semuanya tuh diambil dari ini PVNRT. Jadi nanti kalau aku tanya, Dek, volume sama mol itu sebanding apa berbanding terbalik? Sebanding, itu dari sini. Volume sama suhu sebanding, tekanan sama suhu sebanding, tekanan sama volume berbanding terbalik. Nah, itu nanti logikanya dari sini semuanya. Sudah, untuk KTP yang ditanyain lagi. On. Oke, terima kasih ya untuk malam Devnan. Terima kasih untuk malam ini joinnya. Semoga bermanfaat. Sarannya Mbak Dewi, jangan cuma ngeliatin orang ngerjain ya. Kamu ngeliatin orang ngerjain itu bisa saat ngeliat, tapi belum tentu bisa saat kamu nyoba. Jadi mending kamu perbanyak nyoba ngerjain soal daripada cuma melihat orang ngerjain. Jadi coba deh kamu soal ini nanti, jangan kamu lihat semua pembahasannya Mbak Dewi, kamu coba ulang sendiri dari awal. Akhirnya nanti dapat kayak Mbak Dewi kayak gini nggak sih? Kayak gitu. Itu kalau kamu pengen mencoba. Dan pesannya Mbak Dewi nggak usah terlalu menyesali hal yang kamu lakukan di dulu-dulu. Kenapa ya Mbak? Aku nggak senang ya Mbak. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Dan kamu juga nggak perlu mengkhawatirkan masa depan yang belum datang. Khawatir itu boleh, tapi terlalu khawatir itu nanti malah buat kamu burn out, malah kamu cuma mikir iki piye, tapi kamu nggak ngelakuin apapun, itu juga nggak akan menghasilkan apapun. Jadi mending kamu fokus, kamu sadar hari ini aku nyelesain apa, udah gitu aja dulu. Yang penting kamu punya target hari ini dan hari ini terlampaui gitu. Insya Allah nanti kalau setiap target kamu di hari itu kelar, jadi target kamu dalam jangka panjang itu nanti juga akan tercapai. Gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.